Oke, sekali lagi shalom semuanya. Selamat siang. Kita akan komsel. Selamat siang, Salam Iya, Bung. shalom Bu Suri, Sinaria, Noah, Shalom, Putri, shalom. Paulus, Jeremia, Ibu Ine, dan juga Aca. Ya, oke. Kita akan bahas satu hal hari ini, yaitu kenapa Kitab Kidung Agung masuk ke dalam kanonisasi Alkitab kita. Apa alasannya? Ya kan? Sebab Kitab Kidung Agung ini kayaknya tuh menyinggung antara pasangan pria dan wanita gitu. Ya, apakah layak dimasukkan? Sedangkan saya mute dulu nanti itu ya. Sedangkan apa namanya? Ada yang bilang juga ya ini kitab kayaknya kitab kitab porno, kok nyinggung segala buah dada lah, nyinggung inilah. Nah, jangan sampai gara-gara salah pemahaman ini iman kita menjadi luntur. Apa tujuannya dari kitab Kidung Agung ini? Kita sedikit pelajari nanti dan silahkan kalian komen. Oke, kita akan doa dulu yuk. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa unmute sendiri. Kalau tidak berbicara mohon di mute supaya tidak ribut. Oke? Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih siang hari ini kami bersama-sama Komsel online. Ada yang di Kalimantan, ada yang dari Tanah Jawa, Pulau Jawa, bahkan Sumatera. Bapak, kami berdoa supaya setiap kami diberikan pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami akan berbicara tentang kitab Kidung Agung. Bapa, mohon berikan pengertian, belas kasihan-Mu, berbicaralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Kitab Kidung Agung, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui sudah masuk di dalam kanonisasi Alkitab kita. Ya, Kitab Kidung Agung itu kitab yang benar-benar unik, beda dari yang lain. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Nah, apa sih alasannya Roh Kudus lewat bapak-bapak gereja memilih ya kitab surat ini menjadi kitab masuk ke dalam kanonisasi ya. Kita baca dulu di dalam Kidung Agung pasal yang ke-6. Coba kita buka yuk. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Ada firman Tuhannya. Kita ambil Alkitab kita. Oh, ini. Kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kidung Agung itu sebelum kitab Yes. Oke. Ada kitab Yes. God is good all the time. Udah? Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Coba apa namanya? Ini Aca baru pulang sekolah ya, Aca? Baru pulang sekolah, Pastor. Oke, bisa kamu ada itu nggak? Bisa buka nggak Alkitabnya? Tuh, Pastor. Coba bacain. Kitab Kidung Agung pasal 6 ayat yang ketiga. Yuk, sok. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Oke, di situ dikatakan aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku lah kekasihku itu. Kira-kira begitu bahasanya. Artinya saling memiliki. Oke. Nah, saling memiliki ini di zaman perjanjian lama harusnya adalah suami istri. Bukan pacaran, karena zaman dulu tidak mengenal yang namanya pacaran. Tidak ada pacaran. Ya, you have know this karena apa? Dulu nggak ada namanya pacaran. Pacaran setelah Aca lahir baru ada pacaran. Oke. Nah, kita buka lagi di dalam Kidung Agung pasal ke-8
ayat yang sebentar, saya lupa. Yang ketiga, materai. Mana tuh? Pasal 8 yang ada kata materai. Saya salah lihat kali ya. Kitab Kidung Agung pasal 8 yang ada kata materai. Kok enggak kelihatan? Ayat 6, Pastor. Apa? Ayat 6. Oh iya, coba yuk baca. Ya kan? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Iya. Di situ jelas ada kata Materai. materai. Oke, terima kasih Aca. Ya. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui ya, di dalam materai ini mengandung pengikat janji yang tidak boleh orang sembarangan buka. Harus orang-orang tertentu dan pada waktu tertentu. Penjelasan dari para teolog termasuk Dr. Bambang Nursena mengatakan kitab ini unik dan memang harus dilihat dari sisi yang benar. Ya, kalau ada orang bilang porno kitab ini, kemungkinan besar bukan kitabnya yang porno menurut dia, tetapi otaknya dia yang porno. Kita lihat dulu, apa maksud kita membaca ayat ini? Ketika kita lihat, ya saya juga belajar dari beberapa teolog dan juga termasuk Dr. Bambang Nursena yang kita hormati. Semuanya tahu ya Dr. Bambang Nursena? Diberkati ya. Luar biasa loh penjelasan dia. Lebih sederhana, simple gitu. Walaupun kalau kita minta yang lebih detail, dia bisa saja menjelaskannya. Nah, beliau bilang begini, materai itu ya sebuah penutup segel. Jadi kalau ada surat, dulu pakai materai, seperti cat atau darah di materai pakai cincin atau apa. Nah itu ndak boleh ada yang buka. Kalau ada yang buka materai itu tanpa sepengetahuan raja bisa dipancung Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan di sini dikatakan seperti materai pada hatimu dan materai pada lenganmu. Artinya kita sudah baca tadi ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, bahwa engkau milikku dan aku milikmu wahai kekasihku. Dan kali ini ditegaskan lagi ada materainya. Artinya apa? Sudah pasti kitab Kidung Agung ini dari sedikit sisi, dimana kalau saya memandang adalah begini, apresiasi Tuhan terhadap sebuah hubungan suami dan istri. Ya, ada nggak suami dan istri di zaman sekarang yang diakui oleh lembaga konstitusi, yang diakui secara legal oleh pemerintah tanpa surat yang lengkap, tanpa akta nikah? Ada nggak? Tidak ada kan? Semuanya harus ke KUA, ke catatan sipil, betul nggak? Dan ke sana pakai materai nggak Bapak Ibu Saudara? Ini yang sudah menikah ini. Pakai ya? Iya. Joseph kok kamu iya aja? Emang kamu udah pernah nikah? Aduh, dijebak begini. Udah iya. Ini kelihatan nih. Entah dia udah pernah nikah atau dia kebelet nikah. Melarikan diri kan? Buang muka dia. Baru datang. Ya biar nggak ngantuk Bapak Ibu Saudara ya. Suka ngacau saya nih ya. Oke. Kita lihat di sini bagaimana materai itu bekerja atau berlaku atau berjalan. Di mana artinya begini, materai pada hatimu. Kalau saya mau tanya, materai pada hati kita bisa kelihatan nggak? Enggak kan? Emang mau dibedah gitu baterainya? Oh iya nih materai 10.000 nih. Enggak kan? Artinya di dalam hatimu engkau bisa mengikat sebuah perjanjian, sebuah
ikatan atau sebuah hubungan. Itu di hati. Gak ada yang tahu selain engkau dan Tuhan. Sedikit dengan pasanganmu atau istrimu. Bahkan kalau sekarang ada kenalan yang dikenal sebagai pacaran. Ya, pacarmu tahu di hatimu ada dia. Kira-kira begitu. Ya. Tapi jangan sampai ya di hati dia ada kita sebagai pacarnya, di dompetnya ada orang lain. Lah, ini ya. Jangan sampai itu. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan matrai pada hatimu, artinya Allah sangat menghormati ikatan yang kita buat di dalam hati dengan pasangan kita. Pada waktu itu sudah harus jadi suami dan istri. Ingat, zaman dulu tidak ada pacaran. Yang ada ngelirik dia wanita itu, aje gile cantiknya, terpesona dia pada pandangan pertama. Ya kan? Nah, dia bilang sama bokapnya, ya, Pak, saya jatuh cinta, Pak. Sama siapa lo jatuh cinta? Itu, tuh. Dari desa yang lain. Ya kan? Itu loh, Pak. Yang hidungnya satu, matanya dua, mulutnya juga satu, pipinya kiri kanan. Ya semuanya orang begitu juga, gitu kan? Tapi yang itu tuh yang kemerah-merahan tuh. Ya, yang alisnya rada-rada tebal dikit. Yang mana? Yang itu, Pak. Yang pakai kerudung warnanya warna coklat tuh, Pak. Nah, kan di Israel kira-kira begitu pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka pakai kerudung, tapi kerudungnya yang seperti ini yang bisa dilepas. Karena emang panas, pengganti payung. Zaman dulu nggak ada payung. Ya, dilihatnya. Oh, yang itu. Datanglah bapaknya. Ketemu sama bapak dari cewek ini. Dibilang, bro, anak gua naksir sama anak lu, bro. Siapa nama lu, bro? Ya, gua Jono. Ya, saya Mardi. Nah, salaman mereka. Kenalan, ngopi mereka di Asyang, ya kan? Kopi Asyang, sedap. Iya. Tahu nggak kopi Asyang? Oh ya, bukan orang Pontianak sih ya. Itu paling top, ya. Kopi paling sedap. Oh yaudah, di Starbucks. Nah, di Starbucks mereka ngomong-ngomong. Ya, bapaknya si cewek ini, ya, si Marni namanya. Nah, cari tuh. Emang anak lu yang mana sih? Tuh, anak gua tuh. Tuh. Yang gempal badannya tuh. Buset dah. Macam bapaknya ya. Ya kan? Emang anak lu usia berapa? Ngomong mereka ngarol ngidul, ya kan? Kayaknya cocok nih, ya kan? Anak gue juga begini, S1 dia di mana? UI, weh, anak gue S2 di mana? Tuh, di mana entah nggak tahu. Dia kan di UGM, Jogja. Wah, ketemu dia. Antara bapak sama bapak sudah oke, barulah kepada emaknya. Emaknya ngelihat, mana tuh? Mana? Ya kan? Dilihat-lihat, kira-kira udah 80% cocok. Diaturlah harinya. Harinya untuk bertemuan. Pertemuan apa kek dulu, kapan bahas untuk lamarannya segala macem. Barulah menentukan hari. Ya, antara si cowok dan ceweknya ini, pandang-pandangannya malu-malu, ya kan? Malu-malu kucing. Dari jauh miau, kata ceweknya. Yang cowoknya miau. Ya, saling meow-meow dari jauh. Iya kan? Tapi nggak ada yang namanya pacar-pacaran pada waktu itu. Adanya melamar lalu nikah lalu jadi suami dan istri. Nah, ketika itulah mereka berpaut hati. Itu yang dinamakan ada matrai di hati. Sedangkan ayat selanjutnya seperti matrai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Ya, cinta kuat seperti maut. Wah, makanya kalau jatuh cinta hati-hati. Kamu bisa do everything for her.
or for him. Oke? Jadi hati-hati. Kalau udah jatuh cintrong, ya kan? Ente bisa bahlul. Ya. Iya. Kucing rasa padi. Iya. Ya. Pare rasa es krim. Oh, iya dong. Asam Jawa rasa permen. Artinya seperti materai pada lengan. Itu artinya kalau di lengan, nampak enggak di orang? Di sini. Nampak ya? Bisa dilihat ya? Bisa kan? Kalau di hati kan nggak mungkin belahlah dadaku. Kan nggak mungkin begitu. Tapi ini di lengan bisa nggak kelihatan? Bisa. Itu artinya, kata Pak Bambang Nursena, di hati ada sebuah hubungan, perjanjian, di lengan juga yang secara organisasi, konstitusi diakui. Itu artinya adalah suami dan istri. Jadi kitab Kidung Agung bukan untuk pacaran. Tegas ini. Nanti jangan kalau kamu mau memikat seorang wanita pakai kitab Kidung Agung, awas ya. Adanya kamu bisa digampar sama dia. Ya, jangan. Ya, kitab Kidung Agung ini untuk suami dan istri. Nah, ya kita perlu tahu bahwa ketika suami dan istri itu dipersatukan oleh Allah, pada zaman dulu memang sudah oke dilamar dan diberkati, ya, di apa namanya? Entah di rumahnya kah, di mana, itu ada acara. Itu acara keagamaan dulu, ada ritualnya pada waktu itu. Ya, baru habis itu dia boleh menjadi satu rumah atau sekamar dengan istrinya. Sebelumnya kagak boleh. Kalau ketahuan dirajam pakai getok, nah enak aja. Dirajam pakai batu. Pakai getok, ya kan? Coba kita buka, kita lihat ya, bagaimana firman Allah tentang suami dan istri, di mana Allah menjadikan pria dan wanita. Sebentar. Mana di ayat mana ya, saya lupa. Inilah tulang dari tulangku. Ini ya, ntar lagi ya saya dapat nih. Saya lupa tadi, lupa di bold. Oh iya, ayat 23. Yuk coba buka. Kejadian 2 ayat 23. Kejadian pasal 2 ayat 23. Sudah? Ya, coba Paulus, bacain Paulus. Ayat 23 sampai 24 ya. Monggo. Kejadian 2 ayat ada ayat 2 ayat Kejadian 2 pasal Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lanjut. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, di situ jelas dikatakan ada kata istri, ada kata suami. Jadi dari zamannya kakek buyutnya Nabi Musa, penulis kitab Kejadian siapa? Musa. Ya, Musa menulis kitab Pentateuch. Pentateuch ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab yang lain juga ada, termasuk Mazmur. Ya. Jadi dari zamannya Musa, bahkan kakeknya Musa itu sudah mengenal istri, bahkan sebelumnya dari zaman Nuh juga sudah.
Sebelum zaman Nuh juga sudah mengenal ada istri, ada suami. Cuman pada zaman dulu ya, mereka tidak sekompleks kita ketika mengurus pernikahan. Ya kan? Nah, di sini dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan bininya. Bininya ini ya akan menjadi satu daging dengan siapa? Dengan suaminya. Dan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Keterbukaan yang sungguh-sungguh adalah ketika manusia itu telanjang, terutama telanjang di hadapan Tuhan. Semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Ya, di sini perlu dimengerti bahwa Allah kita sangat menghormati sebuah perkawinan atau pernikahan, ya. Nah, apa hubungannya dengan pembacaan yang tadi di Kitab Kidung Agung? Lah, kan Kitab Kidung Agung secara khusus spesifik itu berbicara untuk hubungan yang romantis untuk suami dan istri. Sekali lagi, tidak ada untuk pacaran. Tidak ada. Jangan pakai Kitab Kidung Agung untuk pacaran. Tidak boleh. Ya, apalagi murid AMD tidak boleh menggunakan Kitab Kidung Agung untuk pacaran. Jangan sampai ada yang bilang begini, ayolah kita ngamar yuk, ngamar. Ngerti ya? Ngamar yuk. Ya, ceweknya bilang, ih nggak boleh, kata Pastor Alfa nggak boleh. Lalu dia balik cowoknya ayatnya. Lo dalam Kitab Kidung Agung dibilang lo, engkau kekasihku, aku merindukan engkau di ranjangku. Kalau dia udah ngomong kayak gitu, ambil martil, lemparkan ke dia. Lalu pergi cepat-cepat dari hadapannya. Ya, karena dia ingin menyesatkanmu. Ingat ini baik-baik. Ayat ini bukan untuk pacaran. Ayat ini hanya khusus untuk suami dan istri dari sudut pandang sederajatnya manusia. Tetapi saya mau kasih tahu lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Sebenarnya Kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang begitu romantis. Saya membaca Kitab Kidung Agung ini, wah luar biasa sekali. Di mana seolah kita ini adalah mempelai wanita di akhir zaman. Dan Allah Bapa adalah mempelai pria. Ya, dan dia begitu merindukan kita itu di sisinya selamanya. Kalau nggak percaya, yuk kita sama-sama baca. Dari mana sudut pandangnya itu? Kita baca dari Kitab Kidung Agung pasal yang keempat. Kitab Kidung Agung pasal yang keempat. Ayo, yang lainnya jangan ngomong sendiri ya, dengar. Kitab Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Coba Noah, baca Noah. Kitab Kidung Agung pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Ayo, jangan sibuk main handphone ya. Perhatikan baik-baik. Kitab Kidung Agung ayat 4 pasal yang ke-7. Kebalik. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Kitab Kidung, ya betul, tapi penyebutannya salah. Harusnya pasal 4 ayat 7. Oh iya. Di sini, engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Oke, selesai. Nah, kita harus mengerti di sini, ya, kitab ini dikatakan engkau cantik sekali. Coba kita pandang bagaimana ketika Allah Bapa menjadi mempelai pria dan kita mempelai wanitanya. Ya, dipersiapkan untuk perjamuan perkawinan di angkasa. Ya kan? Kita itu ingin sekali Tuhan
rohaninya cantik, spiritualnya manis, dan rohnya tidak ada cacat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa nggak ini? Pasti kita akan menerima kehormatan daripada Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang empunya sorga dan di bawah. Pasal 5 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ya. Ibu Suri boleh bacain Ibu Suri. Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-6. Ada Bu? Kidung Agung pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Bisa di-unmute dulu suaranya. Bisa di-unmute, Bu. Iya. Ya. Ayat berapa tadi, Pastor? Ayat yang ke-6. Pasal 5 ayat 6. Pasal 5 ayat yang ke-6 ya. 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 Kekasihku, bukukan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Yes. Ini menggambarkan bagaimana Allah merindukan umat-umatnya. Ya, seperti kekasihnya. Dia pergi lenyap. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara terhilang dari hadapan Allah. Seperti inilah kira-kira gambaran Tuhan. Kehilangan dirimu yang suka berbuat dosa, yang suka hidup di dalam dosa, yang tidak mau bertobat. Seolah-olah Tuhan seperti digambarkan di sini pingsan. Ya, tidak mampu lagi hatinya. Tuhan cari dia tetapi tidak ditemui. Tuhan panggil-panggil namamu tetapi engkau tidak menyahut. Betapa dia merindukan. Kenapa hal seperti ini ditulis? Perhatikan ketika Adam jatuh di dalam dosa. Apa yang Allah Bapa lakukan? Langsung datang ke Adam. Lalu dia jambak rambutnya. Odo kau. Gitu kah? Odo itu artinya bodoh kau. Orang Batak itu. Ya. Odo kau le. Gitu kah? Enggak. Tapi dia memanggil. Apa Allah Bapa panggil? Adam, Adam. Kamu di mana, Adam? Betul enggak? Sama enggak kayak gini? Kupanggil tetapi tidak menyahutnya. Tetapi tak disahutnya. Kucari dia tetapi tak kutemui. Seperti Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Pastor mencari dombanya yang terhilang. Ternyata ditemukan lagi berjudi, main cewek-cewek. Apalagi? Main sabung ayam. Lagi masang nomor. Ya, sedih. Seperti itulah Tuhan. Sebenarnya kitab Yesaya ini secara singkat saja. Kitab yang begitu romantis untuk menggambarkan betapa Tuhan itu rindu. Ini perkataan. Seolah-olah Tuhan yang berkata-kata romantis tentang kita.
Ya, saya mau tanya, dulu Bu Indri sama suami ketika menikah diberkati, ya, apakah habis menikah hari itu juga diberkati, hari itu juga lalu Bu Indri dan suami berjauh-jauhan dan seperti kakak adik, begitukah? Ya ndak. Pasti ada romantis antara Bu Indri dengan suami. Nyanyinya gimana? Bertahta Tuhan bertahta. Kepenuhan roh. Gitukah? Enggak kan? Iya. Lagunya gimana? Ya, lagunya pasti yang romantis. Ya kan? Malam ini akan ku sampaikan janji suci kepadamu istriku. Acie. Apalagi nyanyinya? Ya, banyak lagu sekuler nyanyinya. Ya kan? Kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Ya kan? Ya gitu dong. Ya, antara suami dan istri pasti ingin yang romantis. Pasti ingin yang dekat. Lihat tuh, Abraham dengan Sarah bercumbu-cumbuan, dilihat sama Abimelek, dilihat sama orang-orang, ya kan? Dilihat sama raja di tempat itu. Iya, karena Abraham dan Sarah menjadi suami dan istri. Bercumbu-cumbuan dia. Lah ini kita digambarkan seperti mempelai wanita. Betapa Tuhan rindukan kita. Nah, saya akan bacakan, ya. Saya akan bacakan pendahuluan. Ini dari catatan saya waktu saya kuliah, Bapak Ibu Saudara ya. Dengarkan baik-baik. Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo atau Sulaiman. Para rabi Yahudi menganggap kitab ini sebagai ilustrasi mengenai hubungan antara Allah dan Israel. Wah. Banyak pemimpin Kristen percaya bahwa kitab ini mengungkapkan kasih yang telah terjalin antara Kristus dan jemaatnya. Juga kitab ini mengungkapkan kerinduan orang Kristen akan kehadiran mempelai lelaki sorgawi dan akan terwujud persatuan yang indah antara mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Raja segala raja dan Tuhan atas segala yang dipertuan. Tepat sekali kitab ini menggambarkan hubungan yang kudus antara Allah dan semua orang yang mengasihinya. Kitab Kidung Agung secara kiasan mengemukakan idaman atau impian yang indah dan kenangan yang indah yang dirasakan oleh seorang istri muda yang suaminya sedang pergi. Maksudnya ini baru menikah gitu ya. Baru menikah kok disuruh pisah. Lah kan pasti aduh ya kan, lara hatinya. Zaman dulu nggak ada video call. Zaman sekarang masih ada video call. Ya, yang lagi apa kamu yang? Nah, ya, lagi jarak jauh padahal baru nikah. Ya, minggu ini baru nikah, resepsi minggu depan udah pisah kerja. Orangnya harus kerja di Jayapura sana di Papua. Dia ada di Palangkaraya. Aduh nelongsone. Baru aja seminggu nikah. Ya kan? Nah, ini ada impian, idaman, kerinduan, kenangan yang indah. Nah gitu ya. Kisah cinta ini yang indah mengungkapkan kasih yang suci. Katakan suci. Dari sebuah hubungan perkawinan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh Sang Pencipta. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi oleh Allah. Termasuk orang-orang yang suka cabul, ya,
nih akan dihakimi oleh Allah. Ya, kalau tidak bertobat tiada ampun. Nah, ini yang suka main cewek-cewek ini, yang muda-muda ini, baik itu fisik maupun pikirannya, ayo bertobat. Bilang kiri kanannya, woi bertaubat kau. Ya, saya bacakan lagi. Ya. Ya, itu kenapa nggak bilang itu yang bertiga duduk itu? Bilang, woi bertobat. Kisah ya keseluruhan ini diwarnai oleh impian. Nah, ya di sini terkadang kita sangat senang terhadap kehangatan kehadiran hadirat Allah atau kasih Kristus yang memang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun sering pula kehadirannya yang indah itu terasa hilang. Namun kasih kita kepadanya akan terus bertumbuh apabila kita memiliki sikap menantikan dia dengan penuh pengharapan untuk bertemu dengan dia kembali. Ya. Nah, pentingnya kidung ini dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, Sang Pencipta yang mengendalikan hati raja itu telah memimpin para penyusun kitab suci ini untuk memasukkan kidung agung Salomo ini. Dan kedua, Tuhan sendiri telah berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kembali lagi kepada kebutuhan di mana suami dan istri perlu yang namanya romantis. Saya mau tanya kepada yang sudah menikah, Ibu Suri, Bu Indri, Bu ini udah menikah belum? Udah ya? Sudah. Senang gak kalau suaminya romantis? Bu Suri malu-malu. Ih, malu-malu dia. Ya. Pasti senang. Bapak Ibu, bapak-bapak nih yang di YouTube. Suami-suami. Senang gak kalau istrimu bersikap romantis kepadamu? Ya pasti senang. Ya, kadang kita punya kekurangan, tapi pasangan kita begitu memahami kita. Itu kan romantis kan? Iya, romantis itu nggak selalu kasih bunga mawar yang penuh dengan duri. Ya, selalu romantis itu kasih bunga bang. Iya berat nih berat. Tuh Aca tuh profilnya bunga matahari nutupi mukanya. Wajahmu bagaikan bunga matahari. Ya, si Aca sudah menggenapi kitab Kidung Agung ini. Ya, kita perlu mengerti di sini. Ternyata Tuhan mengerti kebutuhan suami istri adalah berdua, canda tawa, kehangatan kasih, romantis, saling mempelai pria, mempelai wanitanya, memperhatikan istrinya, yang istri ya kan merindukan suaminya. Kalau sempat pergi kemana dicariin, kemana separuh jiwaku. Separuh jiwaku pergi. Terima kasih emak. Salah lagu dah. Ya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti di sini. Ternyata kitab Kidung Agung itu kalau dicermati begitu romantisnya terhadap umat-umat pilihan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, ya coba komen. Apa yang Bapak Ibu Saudara kira-kira dapatkan dari sharing ini? Ya, kira-kira apa tentang kitab Kidung Agung ini, tentang apa yang sudah saya sampaikan? Monggo kita coba cermati, kita coba telaah tipis-tipis lah kira-kira begitu ya. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau berkomentar? Atau saya baru mengerti kitab Kidung Agung ini menggambarkan begini-begini. Atau seperti apa? Atau misalnya ada pertanyaan. Ada? Silahkan.
Siapa dulu? Joseph. Silakan Joseph. Atau Jeremia. Kamu sebelumnya sudah mengerti belum kitab Kidung Agung? Belum, Pastor. Apa Setelah yang Pastor. apa yang kira-kira kamu dapatkan? Sudah sedikit mengerti belum kamu tentang kitab Kidung Agung ini? Ya, Pastor sudah sedikit mengerti. Hmm. Dari yang dulu baca aja dulu. Kalau sekarang ada Pastor yang menjelaskan, oh berarti begini-begini. Jadi dulu kamu belum sama sekali mengerti ya? Ya, Terima-terima saja lah, udah kitab Kidung ya Agung aja lah. baca-baca aja, Pastor. Ternyata kitabnya cukup apa? Romantis sekali ya. Ya, Menggambarkan apa? Antara kerinduan Allah dengan siap. manusia, dengan umatnya. Oke. Nah, seperti itulah ya Allah Bapa merindukan Jeremia Jeneri. Makanya jangan malas doa. Nah, Jangan malas baca firman. firman. Iya, oke. Terima kasih Jeremia. Mantap. Ya, Iya. Coba nih Paulus nih, apa komentar kamu Paulus? Silahkan. Ya, shalom Pastor. Halo. Jadi ya seperti kata Jeremy juga, dulu aku belum ada pemahaman. Aku berusaha dulu tuh baca kitab Kidung Agung ini menjelaskan tentang apa sih. Tapi sedikit yang aku mengerti ya tentang percintaan lah Pastor. Tapi baru aja Pastor sampaikan kan untuk Kidung Agung ini kan disampaikan dari Raja Salomo tuh kan untuk orang yang sudah menikah, suami istri kan. Nah, jadi nggak boleh sembarangan pakai ayat untuk gobal-gobal orang, misalnya untuk orang berpacaran kan, Pastor. Hmm. Jadi, merasa tertampar, Pastor. Oleh dulu pernah gombal cewek pakai Kidung Agung. Iya. Jadi saya sekarang sudah bertobat itu lagi. Mm-mm. Kau bilang apa? Aku bilang di Kidung Agung pasal 1 ayat 15, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Asik. Manis mulutmu ya. Ya, Manis mulutnya loh. Mm-mm. Gula aja kalah. Ya kan? ya. Nah, Itu Pastor. Nah, makanya hati-hati. Ya kan? Sedang sedang memakai firman waktu dulu. Sekarang kan udah bertobat, ya kan? Dulu waktu apa nanya masih itu ya, belum apa berjumpa dengan Tuhan, masih hidup yang lama, ya kan? Ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak, Itu Paul? aja sih Pastor. Itu aja ya. Dan dan puji Tuhannya sekarang aku mengerti kalau ini memang nggak bisa dipakai sembarangan. Ini memang untuk orang yang sudah menikah aja sih Pastor ya. Ingat tadi materai itu. Ya. Ya kan? Itu artinya ada yang mengikat. Artinya memang ini Hmm. suami istri. Hmm. Oke. Ya, terima kasih, Paulus. Sama-sama. Ya, oke. Gimana, Joseph? Sudah terbuka pikiranmu? Apa yang kau dapatkan? Salam Pastor. Shalom. Dapatkan dari apa yang Pastor sharing tadi bahwa eh, di kitab Kidung Agung tidak diperbolehkan untuk dipakai buat yang baca. Jadi ini dulu ada temanku juga saranin itu kalau mau dekatin cewek dikasih ayat-ayat. Tapi saya nggak itu ya, saya nggak nurut.
saya tahu bahwa itu hal yang salah, jadi saya nggak lakukan. Good. Kamu Dan ndak apa lagi? Ngeblank. Lupa. ya, intinya ini kamu dapatkan tidak boleh untuk merayu ya. Ya, Merayu yang bukan istri ya. ya betul. Mm-mm. Karena kalau dipakai disamaratakan untuk semua, wah, bi- kitabnya nggak salah, tetapi otakmu yang salah, kan gitu. Bahwa otakmu tuh mandang semuanya, oh aduh, udah kayak istri aja, padahal enggak, ya. Namanya istri itu tidak boleh diduakan, nggak Betul. boleh, ya. Istri juga tidak boleh menduakan suaminya, nggak boleh. Oke, ada lagi, Joseph? Itu aja, Pastor. Oke, good. Ya, intinya Bapak Ibu Saudara sudah tahu alasannya ya, ketika Kitab Kidung Agung ini ya merepresentasikan tentang hubungan suami dan istri, dan kalau mau lebih dalam lagi bahwa menggambarkan kasih Allah kepada umat pilihannya. Makanya dimasukkan ke situ. Tapi dari sisi kebutuhan yang Allah tahu untuk suami dan istri, ini yang ditunggu-tunggu supaya dapat menolong hubungan suami dan istri kembali lagi romantis, kembali di dalam perkenanan Tuhan. Seperti itu. Ya, nah nanti suami dan istri perbanyaklah baca kitab Kidung Agung. Sangat menolong ini. Oke, yang lain boleh? Silahkan. Mungkin yang apa? Noah kah? Noah, silahkan. Kamu apa yang kamu dapat Noah? Salam, Pastor. Shalom. Sebenarnya mau nanya, Pastor. Ya, tanya silakan. Eh, tapi maaf dulu, Pastor. Pastor dulu pernah pacaran nggak, Pastor? Pacaran pernah? Di usia berapa sih batas maksimum orang berpacaran tuh, Pastor? Batas ya. Batas itu susah juga dijelaskannya karena mana tahu nanti ada yang duda, ya kan? Bisa pacaran dia sama yang janda. Usianya ada 60 tahun. Lah, bisa aja kan? Dan untuk yang kaum muda seperti kita-kita ini, Pastor. Oh, kalau cowok itu ya, cowok itu idealnya umur 28, 27 itu nikah. Berarti pacarannya bisa umur 24, 25, sudah cukup matang lah. Dan yang paling penting harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, cari jodohnya yang seiman dan juga yang seimbang. Ya, ya pasti punya intuisi dalam hati. Dan yang laki-laki, elu yang cowok harus sudah punya kerja, harus mapan dulu hidupnya. Walaupun ndak mapan-mapan gimana, maksudnya tuh punya pekerjaan. Ketika lu nikah, ntar punya bini, punya anak. Nah, lu bisa kasih makan. Gitu. Artinya bertanggung jawab. Kan pacaran kan ya implikasinya untuk saat zaman-zaman sekarang ini kan relevansinya adalah untuk mempersiapkan kepada pernikahan. Bukan untuk Pencetus pernikahan. bukan untuk eksperimen. Enak aja lu ya. Untuk uji coba pastor, dia layak nggak sama saya? Gue tendang lu. Siapa sih pertama kali pacaran tuh? Kenapa? Enggak di. Oh iya, Pastor, enggak aja. Apa? Mau tanya apa lagi? Ya, saya pernah pacaran. Enggak, Pastor. Eh, siapa sih, Pastor, penemu pacaran? Enggak, Pastor. Nah, itu aja, Pastor.
Ya, oke. Batas waktunya. Itu aja. Ya, yang kamu dapatkan apa dari perenungan tadi? Yang aku dapatkan sih, Pastor, kayak nggak boleh sembarangan ngasih ayat Alkitab ke orang, terutama kayak lawan jenis. Nah, kamu pernah nggak Karena pakai pakai kitab Kidung Agung kasih ke perempuan? belum pernah saya, Pastor. Alhamdulillah, Pastor, belum pernah. Ya, jangan ya. Nggak boleh. Ya, biasanya pakai kopas dari Google aja, Pastor. Nggak dari Alkitab. Oh iya. Aduh, kamu ini bermodal dikit lah. Nggak, Pastor. Mana ada yang mau sama kita, Pastor. Eh, tenang, makanya kan udah diajarin belajar musik. Nanti jago main musik, gak usah lu capek-capek cari jodoh. Jodoh yang datang tinggal lu pilih. Yang mana yang jodoh saya? Lihat itu kan? Ah, ini nggak cocok ini. Lagi bukan yang itu tapi yang makanya bukan itu dulu. Ya. Iya, musisi itu hati-hati tuh. Ya. Apalagi yang kamu dapat? Udah itu aja. Oh, iya. Intinya kamu harus tahu bahwa kitab Kidung Agung layak dikanon, dimasukkan ke dalam Alkitab. Alkitab karena Tuhan mengetahui kebutuhan umat-umatnya. Nanti kamu suami dan apa nanti kamu punya istri, kamu sudah menjadi suami dan istri pasangan, mau nggak kamu romantis sama istrimu nanti? Mau, Pastor. Ya dong, mau dong. Masa Mau. lihat istrimu, lalu istrimu bilang, hormat suami, minta uang belanja. Itu kah? Aku pengen romantis sama istri. Ah iya kan? Kalau romantis gimana? Istrinya minta. Yang. Wahai cintaku. Oh, wahai Kau masih cintaku. pandang buat aku. Ya, aku melihat ya gigimu bagaikan gigi emas. Nah, itu berarti Jual aja, Bayu. pasangannya minta duit. Ya. Oke. Oke, coba Sinaria. Apa yang kamu dapatkan Sinaria? Ya, sama aja, Pastor. Nah, Nggak sama boleh. aja apa? Beda kali. Nggak boleh, nggak boleh. Yang saya dapatkan, Pastor, ya, nggak boleh sembarangan kasih ke orang itu, ya, harus ke istri. Oh iya, Pak. Bukan istri orang loh ya, awas. Iya, Pastor. Ya. Oke, karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita kasih ayat ini untuk merayu cewek yang notabene dia bukan siapa-siapa kita, ya, baru gebetan kah atau apa? Waduh, nantinya bakal menyesatkan orang itu. Akhirnya kita pakai apa? Yang ada kata ranjang-ranjangnya untuk yang ada kata kenikmatan-kenikmatannya, yang ada kata buah dadanya segala macam itu yang bahaya. Yang bahayanya bukan ayatnya, tapi otaknya kamu itu loh. Menyesatkan orang lain. Nah, jadi kitab Kidung Agung ini khusus untuk suami dan istri dan juga menggambarkan begitu dalamnya kasih Allah Bapa kepada umat pilihannya. Ya, kita tadi sudah bacakan. Oke. Ada lagi? Mana tuh si Palepi tadi? Yang lainnya? Masak dia, Pastor. Lapar. Oh, masak dia. Iya. Masak Oh, jeruk, Pastor. Masak jeruk. Itu dia di mana ya? setelah mendengar kitab Ini ya, Pastor. setelah mendengar kitab Kidung Agung, dia langsung masak-masak. Ada gelombang apa itu? Baru datang dia, Pastor. Oh, baru datang. Berhenti. Oke, yuk, yang lain yuk, silakan. Nah, ini ada Ibu ini. Ibu ini Shalom. Kalau Shalom, Pastor. Shalom, Bu. Ya, Gimana Bu? Apa yang kira-kira Ibu dapatkan pengertiannya dari sharing tadi Bu tentang Kitab Kidung Agung?
Dari supaya semakin ini aja ya, Pastor ya. Maksudnya karena saya udah nikah ya sama suami temannya. Jadi semakin apa ya? Semakin ini aja gitu mas suami, semakin harmonis, semakin romantis. Mm-mm. Pastor. Mm-mm. Bahkan di dalam hubungan suami dan istri, termasuk dalam seluruh keluarga, pun butuh yang romantis ya, Bu. Di dalam Betul. anak-anak, keharmonisan itu sangat butuh sekali. Coba bayangkan Ibu sama suami tiap hari kayak tadi tuh. Hormat gerak, siap suamiku. Hop, nah, datang, tegak gerak. Tidur aja hormat. Hormat gerak. Tidur itu, tidur hormat. Ya kan? Aduh, betapa kakunya gitu. Ya. Dunia udah kayak neraka, ya kan? Di dalam rumah pakai baju formal semua. Nyuci baju, pakai lencana sini dan ya kan? Gerakan satu, dua, tiga. Aduh Tuhan Yesus, ya apa yang terjadi? Tapi yang dinamakan keharmonisan romantis itu tuh seluas-luasnya itu maksudnya. Jadi tutup. Seluas-luas, luas tuh apa sih kata lainnya ya? Se Sefleksibel mungkin, senyaman mungkin. Iya, itu dia maksudnya, ya. Dan Ya. Ibu Ina harus mengerti bahwa Kitab Kidung Agung layak untuk dikanonisasi masuk ke dalam Alkitab. Artinya Tuhan mengerti kebutuhan ibu, ya, tentang suami dan istri bahwa perlu yang namanya romantis, perlu yang namanya dinamika percintaan itu dijaga dan sebagainya. Oke, Ya, Bu betul. Ina. Ya, Oke, maju oke terus. pasti. Oke, Amin. Terima kasih. ya. Coba ini, Bu Indri dulu ini. Silakan Bu Indri. Apa yang Bu Indri dapat? Ya. Halo Pastor, Halo, Bu. kalau yang saya dapat dari ayat Kidung Agung ini mungkin dari eh, kalau saya pikir dari memang yang Pastor bilang gitu ya, dari Tuhan ke jemaat gitu ya, dan ke suami istri antara hubungan. Cuman kalau saya mungkin spesifiknya hubungan itu kan pertama mungkin kalau baru merit kan lagi hangat-hangatnya tuh Pastor ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya udah merit sekitar 20 tahun dan 30 tahun, mungkin kita udah kayak temen ya gitu kan, udah nggak ini gitu. Mungkin ayat ini buat tetap kita eh, apa namanya tetap harmonis, tetap ada kemesraan dalam hubungan suami istri gitu walaupun di bukannya awal-awal pernikahan aja gitu. Mungkin di selanjut awal udah pernikahannya sudah lama, umur kita sudah bertambah, itu tetap masih terjaga gitu pasti. Mungkin Hmm. dari jadi ayat ini memang buat saya bisa dimasukkan ke kitab ini untuk mungkin Tuhan itu tetap menjaga hubungan walaupun hubungan itu sudah lama maupun yang sudah eh, kawinannya udah cukup panjang. Kadang-kadang kan di dalam perkawinan itu udah lama pun kan ada yang bercerai, ada yang mungkin dari situ ketahuan, oh kita nggak cocok nih, padahal kita udah married tuh udah hampir 30 tahun gitu kan, dia udah punya cucu gitu kan. Nah mungkin dari ayat ini kita bisa ambil, oh ya kita tetap harmonis walaupun tetap kita di usia tua kita menjaga hubungan suami istri gitu loh. Jadinya tetap, sampai ke anak cucu kita itu bisa melihat oh ini orang tua kita ini menjaga hubungan harmonis sampai mereka tutup mata sampai rambut putih mereka gitu sih Pastor. Wow, luar biasa, Bu. Iya, ini menyadarkan umat-umat Tuhan supaya tetap menjaga hubungan dan kira-kira begini, yang saya tangkap dari Ibu katakan, Tuhan menyediakan fasilitas, cara atau metode supaya suami dan istri sampai kakek nenek tetap bisa menjaga keharmonisan. Ya betul. Fasilitas itu di Kitab Kidung Agung, baca bersama-sama, diterapkan. Luar biasa, Bu. Iya, Iya. terima kasih. Ada lagi, Bu? Nah, udah cukup itu aja sih Pastor. Ya, oke, good.
Oke, sekarang coba dari Aca. Aca, menurut Aca gimana Aca? Apa yang kamu dapatkan dari sharing kita ini? Shalom Pastor. Halo. Aca masih bingung sih, cuman yang Aca tangkap kitab Kidung Agung diperkenankan hanya untuk orang-orang yang sudah menikah, bukan untuk pacaran. Aca mau tanya juga, Hmm. sebetulnya di kekristenan pacaran itu boleh atau enggak? Pacaran boleh atau enggak? Kalau saya jawab sesuai ayat Alkitab, nggak ada yang ayat Alkitab berkata, ya, menurut Rasul Petrus, pacaran itu dibolehkan. Nggak ada. Dan memang adat dari zaman dulu tidak ada pacaran. Itu perlu kita ketahui. Yang selanjutnya adalah, nah, dengan zamannya sekarang, apakah pacaran itu relate dengan kita? Ya kan, sudah apa namanya, disampaikan tadi, dengan perkembangan zaman ini ya, bukan Alkitabnya yang dimasukkan nilai pacarannya, tidak. Tetapi ketika kita mau membangun hubungan dengan seseorang, karena kan tentang hubungan ini selalu berkembang. Ya juga imajinasi orang berkembang. Makin dunia nih ke sana, makin seperti itulah pacaran. Imajinasi orang termasuk ke pacaran, ya kan? Karena begini, zaman-zamannya saya mengetahui ada pacaran itu baru di zaman papanya saya. Di zaman papanya saya tidak tahu apakah di zamannya Bu Suri dengan suami dulu sudah pacaran atau dilamar langsung atau bagaimana, nanti Bu Suri di komen ya. Tapi setahu saya itu dari mbah saya ndak ada pakai pacaran. Itu mbah saya. Ya, dia lahir tahun berapa ya? 1930 kah? 19 berapa gitu. Nggak ada pacaran. Zaman-zamannya itu. Ya, yang ada adalah melamar. Oke? Dia melamar, langsung kenal, ngomong bentar mungkin, langsung aku akan datang ke rumah kamu untuk melamarmu. Ceweknya langsung pakai kerudung, aduh malu. Ah gitu kira-kira lah, kayak di film-film gitu loh. Ya kan? Film zaman dulu juga gitu. Ya, ini zaman-zaman sekarang aja nih ada film Korea lah, film inilah pacaran lah udah kayak suami istri. Ah, menyesatkan itu. Ya. Nah, kalau kita mau pacaran boleh. Boleh, pacaran boleh. Tetapi pacaran yang ada Yesusnya. Ngerti nggak? Kalau di situ remang-remang udah setan semua itu. Ya, kalau di situ ada miras lah, ada orang bajoget lah, udah. Ya, orang bejoget di situ, minum mabuk, ngedrak apalagi. Ya, hawa nafsu semuanya itu. Setan semua itu. Kamu yang bejoget, setannya yang menikmati. Apalagi pacaran boleh ya, yang penting ada Yesusnya di situ. Ya, kata si siapa namanya? Hamba Tuhan itu Christopher Tapiheru, kalau mau pacaran selalu nyanyi, ku yakin kau hadir di sini. Ah, itu dia. Harus ada Yesusnya. Kalau nggak ada Yesusnya, berarti ada setannya. Udah, gitu aja. Iya. Kami diajarkan waktu di sekolah teologi, ya, pacaran itu silahkan tetapi tidak boleh gandengan tangan, tidak boleh gonceng berdua. Nggak boleh. Kalau ketahuan SP1, ketahuan lagi SP2, ketahuan lagi SP3, langsung dikeluarkan dari kampus. Sebegitunya. Ya, boleh nggak goncengan bertiga tanjal sama pacar kita atau siapa cewek? Boleh, kalau Merapi lagi meletus.
Ayo cepat kita selamatkan diri. Itu boleh, keadaan genting. Tapi kalau udah keadaan aneh-aneh, nggak boleh. Biarkan ceweknya jalan kaki, cowoknya punya sepeda. Ya, nah gitu. Sebegitunya loh maksudnya. Artinya bener-bener hati-hati itu. Kan pacaran zaman sekarang udah I love you love me, we love-lovan, udah gandengan tangan, ya kan? Habis gandengan tangan, gandengan lengan, ya kan? Ceweknya gandengan lengan cowoknya gini. Wah, lengan cowoknya nyentuh, mohon maaf nih, ya kan? Dadanya cewek, waduh, itu pikirannya pasti cabul, udah pasti, ya, cabul itu. Nah, itu mancing-mancing itu gini nih. Habis itu nanti kita ketemuan lagi, Neng. Besok, Neng. Udah mulai, ya kan? Rabas sana, rabas sini. Itu yang kita khawatirkan, Bapak Ibu Saudara. Makanya pacaran itu udahlah, udah kayak teman aja. Mending gini deh, kamu tuh sukses dulu, ya. Nanti jodoh tuh ngikut. Tinggal kamu pilih aja yang mana. Tuhan bilang, mau yang mana kamu? Yang ini gimana Tuhan? Tuhan bilang, jangan ya. Memang dia kayak begitu ke gereja, tapi dia nggak dewasa. Apalagi, ya, kalau kamu dekat dengan Tuhan, Tuhan nggak akan pernah membiarkan kamu dipermainkan. Ya ini kan Acang kemarin kesaksiannya ditinggalkan sama cowoknya. Waduh, sakit ya. Sakitnya tuh di sini, coy. Ya, nggak apa-apa. Selama masih ada nasi Padang, beres semua. Oke? Ya. Oke, Aca. Gimana, Aca? Apalagi yang mau ditanya? Udah itu aja dulu, Pastor. Iya. Oke, nanti kita akan ngebahas soal pacaran, ya. Iya. Kenapa Pastor belum pernah sama sekali ngebahas soal pacaran? Karena Pastor ingin kalian kuat dulu di dalam doa. Setelah kuat dalam doa, baru enak kasih serangan soal pacaran. Empak, pak, 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 pak. Gitu. Pasti dibilang, iya Pastor, iya Pastor, iya. Iya, nggak dari awal. Baru aja kenal langsung bilang, ayo kita belajar ngedate itu gimana. Sex, love, and dating itu gimana. Enggak. Pokoknya semuanya di zona najong dulu. Ya, najis maksudnya. Yang masih single. Jangan mikirkan itu dulu. Lebih enak itu berteman loh. Berteman itu lebih enak. Ya, berteman itu lebih enak. Kamu mau kemana aja, nggak ada yang larang. Mau teman sama siapa aja, nggak ada yang ngomen. Oke? Iya. Oke. Ada lagi. Ini sudah semuanya. Iya. Palepi dulu. Palepi, apa yang kamu dapatkan dari tadi? Sharingnya Palepi. Kidung Agung Palepi. Komen. Agak dekat itu. Apa Palepi? Silakan. Shalom Pastor. Halo. Yang saya dapatkan sih jangan kasih ke sembarangan orang kita Kidung Agung sih, soalnya ke istri kita ya. Kamu sudah punya pacar Pak Lepi? Belum Pastor. Ya, jangan dulu ya. Main-main juga jangan ya. Jangan kau kirim juga ke istri orang ayat itu ya. Oke, good Pak Lepi, terima kasih. Ya, Yoel Nathan, menurut Yoel Nathan, apa yang kamu dapatkan dari sharing tadi? Ada dengar nggak sih, Yoel? Salam Pastor. Halo. Tadi soal Kidung Agung gimana tuh, Pastor? Saya baru pulang sekolah. Oh, baru pulang sekolah. Ya, jadi intinya kitab Kidung Agung itu adalah kitab di mana menggambarkan ya keadaan yang romantis, idaman, kerinduan, apa namanya,
kenangan tentang kedekatan antara suami dan istri karena ada kata matrai baik di hati maupun di lengan. Pada zaman itu ada matrai di sini. Artinya itu menceritakan hubungan suami dan istri. Tetapi lebih dalam lagi para teolog dan rabi di Israel menganggap kitab Kidung Agung ini gambaran antara kasih Allah yang dimanifestasikan kepada umatnya. Seperti itu. Makanya dimasukkan ke dalam kanonisasi Alkitab. Makanya di Alkitab kita ada kitab Kidung Agung. Sebab kenapa? Ada orang-orang yang mengambil ayat ini untuk dikirim kepada gebetan dia. Nah, gitu. Itu yang bahayanya. Kenapa bahayanya? Karena di kitab Kidung Agung bukan hanya soal romantis, tetapi masalah ranjang pun disinggung. Kalau semuanya diambil-ambil-ambil, nanti masalah kitab masalah ranjang itu ya, di ranjangku aku merindukan kekasihku. Nah, ribet kan kalau ini masuk dalam area-area pacaran, bahaya. Ya, Nah, itu dia makanya ayat ini nggak boleh dikasihkan untuk merayu, untuk pacarmu, jangan. Ya, kecuali hanya untuk istrimu kelak. Itu sangat-sangat boleh. Artinya di sisi ini Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan pasangan suami dan istri dan Tuhan menyediakan fasilitas itu untuk memulihkan keluarga, untuk membuat keluarga itu suami dan istri menjadi romantis. Kan nanti kalau Yuel Nathan menikah, ndak mungkin kan formal terus. Iya. Heeh. Ya, lapor suamiku. Ini sudah masak. Tegak gerak. Nah, begitukah? Enggak kan? Nah, ketika kita baca kitab Kidung Agung ini, betapa romantisnya itu. Lebih lagi ketika Yesus mati di kayu salib, dia sangat merindukan umat-umatnya. Jangan sampai kalau umatnya sampai hilang, tadi sudah kita baca ya, pasal eh Pasal 5, Kidung Agung pasal 5 ayat 6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan, kayak mau pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil dia, tetapi tak disahutnya. Demikian pula gambaran ketika kita hilang murtad dari hadapan Tuhan. Tuhan mencari kita. Bahkan sebelum Yesus datang, ya, dia lebih dahulu mencari kita. Maksudnya ke dunia ini. Allah lah yang mencari kita lebih dahulu. Bukan kita yang mencari Tuhan lebih dahulu. Seperti itu. Dan kita lihat bagaimana kisah Adam ketika Adam jatuh dalam dosa. Ya. Siapa yang mencari? Allah. Adam, Adam, kamu di mana? Kan ndak Allah datang lalu jambak Adam. Ih, bodoh kamu nih. Enggak gitu. Nah, tetapi Allah dengan sabar, Adam, kamu di mana? Seperti ini, kupanggil tetapi tak disahutnya. Kira-kira begitu. Ngerti ya? Iya. Oleh sebab itu, kitab ini begitu romantis, begitu dalam menggambarkan hubungan kita, hubungan Allah Bapa yang sangat merindukan umatnya untuk dekat dengan Dia, dan ada kaitannya dengan perkawinan, ya, perjamuan perkawinan di angkasa nanti. Tentang akhir zaman. Kita sebagai mempelai wanita dipersiapkan dan tidak ada cacat celah. Pasti kalau kita tidak ada cacat celah, siapa yang disenangkan? Tuhan. Ya, karena di pasal 4 dikatakan ayat yang ke-7, engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Itu yang dirindukan Allah untuk gerejanya. Arti di sini ya? Ya. Ya. Nah, kira-kira apa yang kamu dapat? Apakah kamu sudah terbuka tentang kitab Kidung Agung atau bagaimana sebelumnya, before and after? Kalau misalnya menurut saya Pastor ya, kalau Kidung Agung pertama kan kalau misalnya saya baca Alkitab ya Pastor, apalagi khususnya Kidung Agung kan,
Ya. Saya belum pernah sampai dikupas sedalam yang pastor bilang. Jadi masih sedikit apa ya, sedikit kaget sama perkataan pastor tadi. Cuma yang saya tangkep itu garis besarnya pastor soal Kidung Agung itu kitabnya sebenarnya mempunyai maknanya banyak ya pastor ya, cuma bukan berhubungan soal suami istri aja ataupun yang lainnya. Kalau misalnya kita cari pun masih banyak yang yang bisa kita temukan. Cuma kan emang dari yang pastor katakan kan itu emang khusus untuk kalau misalnya ditelaah lagi itu kan singgung-singgungannya banyak ya pastor ya. Jadi ya menurut saya kalau misalnya sudah seperti itu sih lebih berhati-hati aja sih pastor untuk memberikan ataupun melakukan sesuatu yang sudah ada di dalam Kidung Agung untuk ke orang-orang gitu pastor. Karena kan itu kan kalau misalnya kita melakukannya ada plusnya juga ada minusnya juga pastor ya. Memang setiap firman kan kita harus lakukan. Cuma kalau misalnya soal kitab Kidung Agung ini menurut saya harus dipikirkan 2 kali lagi pastor sebelum melakukannya. Itu sih pastor, karena kalau misalnya kita melakukannya tanpa memikirkannya lagi dan tanpa bertanya sama Tuhan gitu kan, kita misalnya mau ngapain gitu kan, memakai latar belakang Kidung Agung, kita nggak nanya Tuhan, bisa jadi kita salah langkah karena kita nggak menelaah lebih dalam arti dari Kidung Agung tersebut. Itu sih pastor menurut saya. Oke, ya pemahaman yang cukup dewasa ya. Oleh sebab itu kita harus kali ini memang harus memilah. Contoh, misalnya kamu masih SMA, lalu tiba-tiba kamu pengen ngelamar anak orang lain padahal masih SMA. Kamu bilang sama Bu Indri, Mah, aku pengen nikah. Pasti Bu Indri tekanjat, dia kaget, dia lompat kan 3 meter ke atas. Ya kan, ini anak ada apa kesambet apaan gitu kan. Ya karena saya dapat firman, saya merema sekali, yaitu apa di kitab Kejadian, beranak cuculah dan bertambah banyaklah di bumi. Waduh, ini salah ini. Ya, boleh begitu ya. Jadi maksudnya tuh harus hati-hati. Maksud kamu tuh tadi hati-hati. Memang harus yang relevan dengan kehidupan kita. Kalau sudah meranah ke dalam rumah tangga, ke dalam hubungan pribadi, hubungan intim, nah itu memang jangan dulu karena bukan ranahnya yang sekolah. Oke, good Yoel. Ya. Tapi pastor ini mau nanya pastor. Nanya apa? Ini kan dari pastor tadi kan Aca nanya ya soal kayak hubungan pacaran ya pastor ya. Nah, saya kan pastor tahu ya. Saya sedikit cerita ya pastor ya soal sekolah saya. Sekolah saya kan ya mayoritas lah pastor ya. Saya minoritas. Nah, di situ gimana ya pastor? Cobaannya kayak lebih berat gitu loh pastor. Kayak saya kadang suka nggak kuat sama apa yang ada di sekolah gitu pastor. Saya udah nguatin diri saya gitu kan pakai segala macam bentuk kekuatan dari Tuhan. Cuma kan namanya juga kadang kalau misalnya kita lagi ini kan masih tahap belajar suka ke bawah arus ya pastor ya. Apalagi soal pacaran gitu kan. Lihat orang ngebucin depan mata pengen saya tabok rasanya pastor. Jujur. Cuman kesel saya kadang kayak gitu sih pokoknya. Nah, udah gitu saya emang kalau misalnya mau cerita mungkin nanti lah pastor ya, ini saya ada jejak rekor cuma nanti aja lah pas anak muda aja mungkin pastor lebih enaknya ceritanya. Terus dari itu susahnya tuh pastor apa ya, saya cuma mau nanya pastor caranya tuh supaya saya ataupun pikiran saya tuh nggak terombang-ambing gitu loh pastor, karena kan saya tahu ya saya masih labil, saya masih anak muda, notabene masih perlu dididikan. Nah, kalau misalnya sampai saya sorry kayak misalnya mulai nih yang tadinya lurus udah belok saya, itu kan pusing diri kan saya kan. Nah, itu caranya supaya saya tetap bisa stay gitu loh, bertahan minimal dan nggak terombang-ambing gitu. Karena saya sempat bertahan, cuma bertahannya betul, cuma kayak coba gini gitu, kayak ada yang di hati tuh kayak ada yang elah gitu loh pastor, gara-gara omongan teman semuanya kayak termasuk lama-lama terdoktrin pelan-pelan gitu, yang tadinya saya ideologi saya udah benar gitu kan, mau bangun manusia roh dulu deket sama Tuhan gitu kan, masuk sekolah hancur saya hampir. Untungnya ya puji Tuhannya nggak sampai pastor, cuma
Tuh, hilang. Ya, lanjut Natal. Sinyal. Audionya belum ada audio. Halo? Ya, oke. Nah, tadi lanjutin dikit lagi Pastor ya. Nah, terus dari itu saya mau nanya Pastor nih, kalau misalnya udah kayak gitu, yang harus saya ingat di pikiran saya itu apa? Karena saya jujur, saya kadang suka kalah soal bertengkar di dalam di bawah alam sadar saya, Pastor. Saya suka kalah berpikir. Jadi saya udah mencoba untuk menahan apapun. Saya udah bisa beberapa menahan rasa nafsu ataupun daging gitu kan. Cuma soal alam bawah sadar saya kadang suka kalah perang gitu Pastor, soal pemikiran Pastor. Kadang kayak suka gagal aja gitu, kadang kayak suka ngeblunder dikit tapi balik lagi. Cuma kan kalau gitu nggak baik ya bagi apa ya, bagi kesehatan dan seterusnya gitu Pastor. Nah, saya mau nanya Pastor nih, apakah yang harus saya pikirkan gitu kan, apakah yang harus saya lakukan jika saya ada di tengah-tengah selama masih saya di sini tuh, apa yang saya harus lakukan gitu Pastor, selama saya ada di tengah-tengah mereka. Itu sih Pastor. Ya, oke. Ketika kamu bilang begitu, Tuhan memperlihatkan kepada saya salib Kristus. Salib Kristus memberikan makna dan arti yang sesungguhnya bahwa Dia selalu menerima keadaanmu, apapun keadaan kamu. Dan Tuhan mau sampaikan, tempatkanlah salib itu di depanmu. Bersembunyilah di belakang salib itu, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Ketika engkau menyembunyikan dirimu di belakang salib, itu artinya engkau ingin bersekutu lebih banyak dengan Tuhan dibandingkan engkau mengandalkan otakmu sendiri yang pintar itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika engkau bersekutu dengan Dia, disitulah bagian jiwamu yang kosong akan diisi oleh Tuhan. Ketika jiwamu kosong, tambah lagi kamu di tengah-tengah orang-orang yang toksik, di tengah orang-orang yang ingin membawa kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, kamu akan terhanyut di situ. Kalau kamu di atas dan mereka di bawah, tetapi masalahnya ada banyak kekosongan di jiwa kamu ini, ya. Tetapi toksik ini memiliki daya magnet yang kuat sekali. Ketika mereka jatuh, kamu pun akan ikut jatuh. Jatuh lebih dalam. Kamu sudah sekuat tenaga, tapi magnet itu tetap bekerja. Kamu akan jatuh. Tetapi ketika kamu bersembunyi di balik salib Kristus, kamu tidak akan begini. Tetapi kamu akan tegak berdiri. Kamu tidak akan pernah termakan magnet itu. Ya, magnet itu kan begini nih magnetnya nih. Ini lawannya, udah pasti dia begini. Ngerti nggak? Tapi ketika kamu tough, kamu kuat, semakin tinggi dan semakin jauh, mereka akan jatuh dan kamu tetap berdiri tegak. Walaupun yang lainnya sedang jatuh. Mereka berpikir, mereka baik-baik saja. Mereka nikmati dosa-dosa itu. Mereka menikmati kegagalan itu. Karena apa? Mereka sedang membangun rantai mereka sendiri. Tetapi ketika kamu bersembunyi di balik salib Kristus, kamu mencari Tuhan, kamu memusatkan pikiran kamu kepada Tuhan, kamu memikirkan hal-hal yang di atas, kamu sedang berjalan bersama dengan Kristus dan kamu tidak akan pernah mudah untuk dijatuhkan. Salib itu mengajak kamu dan mengajar kamu untuk salibkan kedaginganmu, sangkal dirimu sendiri. Bahwa kamu itu
bukan berasal dari dunia. Karena salib mengajarkan siapa identitas dirimu yang sesungguhnya. Kenapa Tuhan begitu mengasihi engkau. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, secara teknis, kalau boleh saya sharing, gimana sih saya kok biar nggak ikut-ikutan mereka jatuh gitu ya. Kamu kan di tengah-tengah orang yang mayoritas, ya kan? Iya. Sedangkan Iya. kamu minoritas. Sedangkan kamu tadi bilang kalau mereka bucin lagi bucin-bucin antara cowok dan cewek gitu kan? Kamu rasanya pingin nonjok. Nah, di situ kelihatan bahwa kedaginganmu masih cukup kuat. Bertanyalah dalam diri sendiri, apakah ada iri hati soal itu? Apakah perasaanmu ketika melihat mereka seperti itu? Seharusnya kalau engkau ingin menjadi terang, melihat seperti itu, harusnya engkau menangis dan bersyafaat untuk mereka. Bukan pingin nonjok. Ya, nggak apa-apa. Ini latihan. Ya, Tuhan menghargai prosesmu. Tapi saya cukup senang karena kamu cukup terbuka akan hal ini. Good, bro. Good banget. Ya, dan keterbukaan itu awal dari langkah pemulihan. Nah, oleh sebab itu, kamu mesti belajar hidup di dalam doa supaya kamu bisa bersyafaat buat mereka. Ada loh kesaksian di mana anak murid dia bersyafaat bagi temannya dan temannya bertobat. Temannya itu dia doakan di WC. Pernah nggak dengar? Atau tuh anak di Jakarta kalau nggak salah, masih SD. Dan akhirnya dia menjadi dampak bagi teman-temannya sampai hari ini. Ya, apalagi kamu yang SMA. Wah, sebenarnya kesempatan kita untuk menginjil itu sangat besar sekali. Seperti yang Pastor sampaikan tadi pagi kan, di sharing firman, di ayat bacaan yang Pastor kirim. Sebelum kita menginjil, kita harus menghidupi rasa syukur itu. Ngerti nggak di sini? Bersyukurlah untuk teman-temanmu yang modelnya begitu. Tuhan, terima kasih. Teman-temanku toksik begini. Aku bersyukur karena Tuhan tunjukkan mereka kepadaku. Aku harus berdoa. Malam hari ini, mulailah doakan mereka. Sehingga ketika kamu melihat mereka bucin-bucinan lah, bertingkah begini atau ngajak jatuh dan sebagainya, kamu tidak tersulut api. Ngerti nggak di sini? Karena Ya, jangan sampai ngerti. emosi ini kamu bawa nanti ketika kamu kuliah, ketika kamu bekerja, apalagi ketika kamu berumah tangga suatu kelak. Kamu harus menang di area ini. Ini makin hari Tuhan bukakan toh. Seperti itu. Bagaimana, Yoel? Ya, Pastor, luar biasa. Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Kamu ngomong 1 tapi Tuhan kasih 5. Amin. Ya, kesabaran perlu. Kamu tuh butuh disentuh oleh Tuhan. Kamu perlu yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Ya, nih anak-anak ya kayak Paulus, Joseph Yudi, Sinaria, Noah, mereka pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi mereka ada jatuhnya nggak ada. Cuman Tuhan tetap menerima mereka ketika mereka datang sungguh-sungguh. Nah, demikian juga kamu, ya. Ketika kamu datang sungguh-sungguh, kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya yakin proses yang buat kamu itu pasti kamu bisa lewatin dengan baik. Dan yang kedua, kamu perlu yang namanya ya mentor, ya tempat curhat. Perlu. Kadang kamu nggak kuat. Kalau sama orang tua kan ceritain begini kan paling dimarahin. Makanya baca firman. Doa sana doa. Makanya doa pi. Wah, kan itu orang tua tuh.
Tapi kalau kakak rohani atau mentor, mau yang dimanapun ya, yang kamu percayain, hampir segala sesuatu kamu ceritain, saya yakin dan percaya kamu akan jauh lebih lega dan kamu bisa memiliki tempat untuk buang sampah. Ya, sampah di hati itu perlu dibuang, perlu diceritain. Ndak cowok, ndak cewek, sama semuanya. Gitu. Heeh. Ada orang-orang yang siap menampung sampah-sampah kamu, kamu buang biar kamu lega. Ah, gitu. Seperti itu. Temukanlah entah di gerejamu di sana atau siapa yang kamu percaya, yang bisa jaga rahasia, yang mendoakan kamu. Seperti itu. Oke? Oke. Iya. Sip. Oke semuanya, sudah ya semuanya ya. Tinggal Ibu Suri. Iya, Bu Suri. Monggo Bu Suri. Apa yang Bu Suri dapatkan dari Kitab Kidung Agung yang dijelaskan tadi, Bu? Ya, Salam. Salam. Apa yang saya dapatkan dari kitab Kidung Agung tadi itu eh, mengingatkan saya kembali, ya karena ini sudah tua ya, apa yang sedang terjadi pada anak-anak yang muda-muda ini, ya karena ibu juga mulai dari anak-anak ya, tapi puji Tuhan selama saya jadi anak-anak, nggak ada Bu, nggak usah, nanti aja, nggak usah disambut, bisa, ada cucu. Saya dapat melaluinya, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ya, atau yang disampaikan oleh Pastor Alfa tadi, ya namanya pacaran ya, semua orang kan ada masa puber ya, tapi pacaran yang baik dan benar, yang pacaran yang ada Yesusnya ya. Kalau tadi Pastor nanyain saya ada pacaran enggak dulu, ya ada Pastor. Pacarannya ketika saya sudah mau selesai, saya sudah mau selesai, baru apa ya, mulai saya dengan suami saya berpacaran, tapi sudah selesai, tinggal nunggu SK Pastor. Ya di akhir-akhir kuliah tuh sudah mulai ada, tapi setelah itu kan tinggal nunggu SK keluar. Nah, memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya yang semangat apa setelah sampai menikah ya, setelah menikah memang kita punya semangat, punya gairah seperti apa yang dikatakan romantis itu iya. Tapi kembali lagi ya, karena kita hidup ini tidak selalu jalan itu tidak selalu rata, tidak selalu mulus ya. Pada saat pernikahan 1 bulan suami saya dibawa oleh kakak saya untuk berusaha ya, mamahnya Ibu Kartini itu kan, karena saya anak bungsu, jadi suami saya itu seperti saudara mereka juga, dia diajak untuk berbisnis gitu ya 1 bulan, bukan main rasanya. Kita habis menikah 1 bulan, habis itu pergi apa ya, mencari berusaha gitu ya, ikut kakak berusaha. Tapi di situ saya teringat ya, bahwa ini semuanya adalah demi masa depan gitu ya. Saya berdoa Tuhan cepat kembalikan pulang ke rumah gitu suami saya dan kakak-kakak saya. Habis itu kami apa ya, pas sudah keluar SK-nya di sini bekerja, SK keluar gitu, saya hamil 5 bulan. SK saya keluar jadi PNS, suami juga keluar, SK kami berdua berurutan ya, duluan suami baru saya SK-nya. Di situ saya mengalami apa yang namanya ya kurang-kurang ya, kurang-kurang, tapi perasaan bahagia itu ada pasti ya, perasaan bahagia itu ada pasti. Nah, setelah beberapa lama pernikahan saya mengalami yang kata firman Tuhan, tidak ada jalan yang selalu rata ya, pasti ada berliku-likunya. Nah di situ saya ingat
Ya, ingat nas perkawinan saya dulu ya. Carilah perkara yang di atas. Itu yang selalu saya ingatkan. Jadi firman Tuhan Kidung Agung ini mengingatkan kami berdua di tengah gelombang, di tengah badai, ya. Saya terutama ya, saya selalu ingat Tuhan Yesus pasti ada. Tuhan Yesus selalu menambahkan kebahagiaan itu, walaupun Papa nggak ada. Oh, nanti dulu. Tunggu Papa datang aja lah, maaf Pak Pastor, ada orang mencari kos-kosan, ada anak saya. Jadi saya selalu berdoa, apapun yang saya alami, termasuk saat ini saya sedang dalam tidak enak ya, sakit itu tidak ada yang mau ya. Saya selalu ini ada maksud Tuhan, mungkin di balik ini ada rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan, kamu tetap harus kuat begitu. Jadi saya tetap menguatkan diri dengan firman Tuhan ini ya. Jadi saya dengan suami dari dulu sampai sekarang ya seperti seperti berteman ya, sudah usia 38, 39 ini suami istri itu seperti teman, partner gitu ya. Beda dengan orang-orang yang baru menikah ya, karena sudah mengalami juga yang pas lagi baru menikah. Sudah tua ini yang penting kita kan sehati sepikir. Ya mungkin dia tidak mungkin seperti saya bisa tiap pagi, tiap subuh bangun. Kalau saya seperti dibangunkan aja gitu. Nah, dianya karena dia kan di gereja itu wakil ketua, ya otomatis setiap hari ke sana gitu. Tapi saya ibadah, saya selalu memperdengarkan suara ibadah kita biar dia dengar gitu. Dia tidak menentang, tidak menolak ya. Please aja, silahkan aja, sedekat apapun gitu. Saya merasa terhibur ya, merasa istilahnya tuh perjalanan kehidupan pernikahan kami itu harmonis, apalagi di masa tua ini ya. Seperti tadi kan ada teman curhat, ada kalau mau jalan kemana gitu, oh saya nih lagi begini nggak terlalu kuat jalannya jauh-jauh, ya di mobil aja gitu ya. Tapi selalu yang di handphone ini lagu-lagu penyembahan gitu. Saya suka juga TikTok, Pastor, cari lagu-lagu rohani. Kalau yang lagu dunia yang aneh-aneh saya lewatkan. Cari TikTok, jadi saya kirim ke 15 ya TikTok dan segala macam. Kadang kegiatan kita, inilah kegiatan saya di masa tua ini. Saya mencari wajah Tuhan Yesus gitu. Kendati pun ya kita belum bertemu secara langsung ya, tapi saya merasa ada hadirat Tuhan, ada setia Tuhan, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan saya. Saya juga bingung ya. Saya minta anak, minta pekerjaan kok dapat Pak Pastor. Pada saat saya berdoa untuk anak saya yang bungsu, saya berdoa minta keturunan, minta pekerjaan PNS, dia dapat. Tapi kenapa saya minta Tuhan, jamah saya yang sakit kok bersih belum, tapi saya tetap bersabar. Ada waktu Tuhan, pasti Tuhan akan menolong saya. Karena di kitab kita juga ya, bukan berarti orang yang belum sembuh-sembuh itu karena kurang doanya ya, tapi ada maksud Tuhan seperti itu. Itu saja Pastor, firman Tuhan ini mengingatkan saya kembali dari awal, pertengahan sampai berakhir. Bukan berakhir ini ya, di masa tua ini saya selalu berusaha ya, menjaga hati, menjaga diri gitu, menjaga mulut, menjaga lidah. Maka saya lebih kepada kehati-hatian kalau berbicara, tidak mau asal blast keluar gitu. Lebih baik saya mendengar ketimbang saya ngomong salah. Saya cerna dulu, Tuhan kalau saya berbicara apa, itu aja. Itu saja Pastor. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Ya, di masa senja atau di masa senior ini. Ya, memang luar biasa sekali. Penuh dengan doa ya Bu ya. Ya. Oke, ya gitu aja Bapak Ibu Saudara, semua diberkati ya.
Diharapkan Bapak Ibu Saudara mengerti akan kitab Kidung Agung ini. Jadi bersyukur ada kitab Kidung Agung. Nanti kalau orang lain bertanya, Bapak Ibu Saudara bisa jawab. Oke? Ya, nggak jawab yang secara teologis rinci, tetapi minimal nilai-nilai apa yang diambil di situ, gitu ya. Kalau mau dibilang, oh itu kitab porno itu, ya kan? Masa segala buah dada ranjang disinggung di situ? Salah, otaknya yang porno. Kalau itu dibilang kitab porno, bagaimana dengan kitab Yesaya? Kita buka ayat terakhir. Yuk, kita buka. Bagaimana dengan kitab Yesaya yang juga menyinggung hal yang sama? Ya, bukan Yesaya ya. Yehezkiel mungkin. Nah, Yehezkiel pasal 23 ayat 20 sampai 21. Yehezkiel 23 ayat 20 sampai 21. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Berarti kitab Yehezkiel juga kitab porno gitu. Ya nggak begitu, ya kan? Nah, oleh sebab itu nggak bisa dibilang kalau kitab Kidung Agung ini kitab portit. Ya, harus dimengerti ini. Jadi ayat kitab yang lain juga ada berbicara soal maksudnya tuh ngomongnya tuh ya ngomong aja gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita harus kritis Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa hanya gara-gara satu kata, satu organ disinggung begitu langsung disimpulkan. Ya, kata Pak Bambang Nursena, bukan Alkitabnya yang porno tapi otakmu. Gitu. Minimal kita bisa jawab apa yang orang lain sanggah. Oke, gitu aja Bapak Saudara, kita akan akhiri karena sudah lumayan waktunya, Pang. Yuk kita doa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur, berkati Bu Suri, biar Tuhan yang menyembuhkannya dengan sempurna. Engkau yang sanggup memberkatinya, Engkau yang sanggup membuat dia bahagia. Kami berdoa berkati dia sekeluarga, suaminya, anak-anaknya, cucunya, mantunya, semuanya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Berkati Yudi, Joseph Yudi, Paulus Yudika, Aca, Sinaria, Palepi, Noah, Yoel Nathan, dan juga tadi Jeremia. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Biarlah mereka menjadi anak muda-mudi yang Tuhan kenan, yang Tuhan urapi, yang Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati masa depan mereka, kuliah, sekolah mereka, Tuhan tutup bungkus. Pergaulan mereka biarlah yang baik dan tidak membawa toksik dalam nama Yesus. Berkati juga Bu Indri, Bu Ina di dalam kehidupan rumah tangga mereka juga Tuhan berkati, Tuhan menolong mereka, biarlah mereka semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan kami berdoa yang keluarga ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube nanti melihat, yang berkeluarga, biarlah menjadi keluarga yang romantis, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang cinta damai, yang mendahulukan satu dengan yang lain, yang punya pengertian dan memahami satu dengan yang lain. Berkati hubungan mereka dengan istri, dengan suami mereka masing-masing. Bapa, kami minta keharmonisan rumah tangga di dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa buat ibadah hari Minggu besok, baik gereja kami masing-masing maupun juga di Choir Church Pos PI. Berkati, biarlah hadirat Allah mengalir, dan di mana Bapak Martin akan menyampaikan firman Tuhan besok, Tuhan menolong dia, memberkati, dan kami semuanya mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini seterusnya Tuhan yang beracara. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke, semuanya itu aja. Sampai jumpa di minggu depan di Komsel online kita akan bahas yang lain ya. Menarik gak hari ini? Menarik ya? Cukup menarik ya? Oke, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Yuk sapa-sapa yuk.
Halo. Halo. Halo, Pastor. Makasih ya. Shalom, shalom. Tuhan Oh, berkati. God bless Sore. you. Tuhan berkati Bu Suri, Bless. Joseph, Bu Indri, Paulus, Aca, ya Noah, Maria, Kastaria, Bu Ine, Teta, Joel. God bless Levi, you. semangat. Yang latihan sore ini, Ya, semangat. semangat. Pelajari ya lagunya ya, sore kita latihan. Oke, God bless.